Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKM Unmul atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu undangan dari berbagai instansi, pemateri pertama dan pemerhati selanjutnya. Ya, izinkan saya untuk share screen. Ya, saya akan menyampaikan epidemiologi HIV/AIDS, ya, One Problem, 100 Solution. Ya, ini hal yang berbeda yang saya coba cermati, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Mencermati permasalahan HIV/AIDS, ya, menggunakan modul satu masalah 100 solusi, itu tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Kita bisa mencermati masalah HIV/AIDS itu dari kiri kanan, atas bawah, depan dan belakang. Sehingga kita bisa mencermati permasalahan itu secara utuh, ya, holistik dan komprehensif. Memahami agent, yaitu HIV/AIDS, ya, HIV Human Immunodeficiency Virus, ya, menginfeksi, ya, di mana masa inkubasi dari bibit penyakit, ya, menulari host atau orang itu butuh antara waktu 5-10 tahun, di mana ada beberapa yang mengalami gejala, dengan tanda dan gejala, ada yang tidak mengalami tanda dan gejala. Dan setelah itu menjadi acquired immunodeficiency syndrome, ya, atau yang disebut dengan AIDS, ya, di mana kondisi AIDS ini nantinya ada yang meninggal. Yang perlu dipahami dari HIV/AIDS adalah fenomena gunung esnya. Ya. Fenomena gunung es ini yang tampak, ya, yang tampak di mata itu kecil sekali, ya. Tetapi sebenarnya permasalahannya itu besar sekali. Nah, ini yang jadi satu permasalahan sebenarnya, ya, yang tidak bisa kita lihat hanya dari satu sisi, saya katakan tadi. Dari modul satu masalah satu solusi, tahapan yang awal adalah analisis situasi, di mana tahapan analisis situasi ini ada 5 aspek yang perlu dicermati, yaitu analisa status kesehatan, analisa kependudukan, ya, aspek kependudukan, dan analisa pelayanan kesehatan atau upaya pelayanan kesehatan, analisa perilaku kesehatan, dan analisa lingkungan. Ya, nah, dari analisis situasi, ya, analisa status kesehatan yang perlu kita cermati adalah bahwa permasalahan HIV/AIDS itu bukan hanya ada di Indonesia saja, ya, tetapi menyebar di seluruh dunia, ya. Dan saat ini orang dewasa dan anak-anak itu yang hidup dengan HIV/AIDS, ya, atau yang disebut dengan ODA, ya, itu kisarannya besar, ya, besar Bapak Ibu, ya, teman-teman, besar sekali, ya. Dan ini tahun 2012, ya, apalagi sekarang, ya. Nah, dari tahun 2020 ini, ya, prevalensi HIV pada kisaran usia 15-49 tahun, ya, secara global itu besar sekali, ya, besar sekali. Dan ini peta di seluruh dunia. Estimasi prevalensi HIV, ya, ini di Indonesia pun sudah menyebar juga, ya, hampir rata-rata di semua provinsi, ya, di 34 provinsi di Indonesia. Di tahun 2021 ini yang perlu dipahami adalah ada 28.000, ya, insiden death-nya, ya, yang terinfeksi, yang baru terinfeksi. Dan ada 540.000 orang-orang yang hidup dengan HIV. Nah, di sini banyak sekali, ya. Dan ada 142.906 yang masuk dalam kategori di treatment, ya, di treatment. Ya, jadi nggak semua, ya, dari 540.000 itu, ya, tidak semuanya yang mendapatkan treatment pengobatan. Yang berakhir di kematian itu sekitar 24.000. Ya, jadi, ya, besar sekali, ya. Dan di tahun 2020 orang yang
hidup dengan HIV yang tahu statusnya itu sekitar 84%, sedangkan orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS dengan treatment, ya yang di treatment itu ada 73%. Ya, dan ini yang jadi satu permasalahan ke depannya. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu dicermati lagi. Ya, bagaimana dengan current isunya? Ya, HIV remains a global health crisis. Ya, ada 37,7 juta jiwa yang hidup dengan HIV. Ya, termasuk 10,2 jutanya ya tidak ditreatment. Ya, dan 1,5 juta itu yang terinfeksi. Ya, dan ada 680.000 yang terkonfirmasi AIDS yang meninggal. Ya. Perlu tahu sejarahnya di Indonesia. Ya, HIV masuk ke Indonesia didapati pada seorang turis asal Belanda, ya, yang bernama Edward Hopf, ya, berumur 44 tahun, yang meninggal di Bali. Ya, kemudian kasus berikutnya mengenai petugas kesehatan, ya, yang menginjeksi ARV, ya, pada perintah HIV/AIDS, ya, di tahun 2003. Dan hingga akhir 1987 ada 6 orang yang teridentifikasi HIV positif dan 2 diantaranya ada penderita AIDS. Dan sampai akhir 2001 di Indonesia, dari 671 pengidap AIDS, 280 diantaranya meninggal dunia. Yang perlu dipahami bahwa di Indonesia sejak tahun 1999 telah terjadi peningkatan jumlah, ya, ODA, orang dengan HIV/AIDS, pada kelompok orang berperilaku risiko tinggi tertular HIV, yaitu para penjajah seks komersial dan para penyalahguna nafsa suntikan, ya, di daerah DKI, Riau, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, ini dimulai tahun 1999. Di Indonesia sendiri, ya, sudah terkonfirmasi sekarang ini, ya, daerah Papua cukup besar jumlahnya, ya, yang menderita, ya, dan tanah Papua dikatakan generalized epidemic, ya, HIV/AIDS. Ya, jadi ini luar biasa. Prevalensi HIV/AIDS di Indonesia itu 0,2%, sementara di tanah Papua 2,4%. Bagaimana kecenderungannya di tahun 2000, ya, perkiraan dari tahun 2000 hingga 2025? Ya, ternyata jumlahnya mengalami peningkatan, ya, yang tertular HIV melalui pasangan, kemudian wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, penasun, dan pelanggan. Ya, dari grafik ini kecenderungannya mengalami epidemi. Ya, di Samarinda sendiri beberapa saya dapatkan data tahun 2018 di mana penderita HIV/AIDS itu berjumlah 133. Ya, dan tidak kita sampaikan berapa jumlah pasti di setiap kecamatannya. Kalau berdasarkan hasil temuan dari surveillance terpadu biologis dan perilaku, yang biasa disebut dengan STBP, pada kelompok populasi berisiko tinggi dan rawan terinfeksi HIV, ini masih tinggi, ya, prevalensi HIV pada kelompok risiko tinggi tertular HIV. Ya, ini yang tertinggi adalah pada penasun, ya, kemudian diikuti oleh waria, kemudian wanita pekerja seks langsung atau WPSL, kemudian lelaki seks lelaki (LSL), napi, wanita pekerja seks tidak langsung (WPSTL), dan pria berisiko tinggi, ya, RISTI. Coba kita cermati dari data, dari informasi ini, kecenderungan epidemi HIV ke depan ini. Ini ada peningkatan, ya, peningkatan transmisinya, ya. Di sini transmisi HIV/AIDS itu 5 besar. Ya, pasangan, wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, penasun, dan pelanggan. Saat ini, kalau kita cermati, dari sini ada kelompok-kelompok penasun, waria, WPSL, ya, lelaki seks lelaki, napi, wanita pekerja seks tidak langsung, dan risiko tinggi. Ya, ada peningkatan, ya, dari jumlah kelompoknya. Dan kalau melihat pasiennya, ya, sangat menyedihkan sebenarnya. Dan perlu dipahami bahwa mencermati kasus kejadian HIV/AIDS, ya, tidak bisa hanya melihat kasusnya saja, ya, tapi lihatlah di balik itu semua. Ya, ini salah satu situasi kondisi, ya, yang ditemui di mana seorang anak SD yang mengidap penyakit HIV/AIDS, ya, karena ditularkan melalui
ibunya, dan ini diketahui sehingga dikeluarkan oleh pihak sekolah. Nah, ini yang jadi satu pertanyaan, apakah hukum membenarkan hal tersebut? Sampai-sampai ia merasa kehilangan kepercayaan diri, minder dan tertekan, serta terguncang secara psikologis. Bukankah setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan? Ya, nah ini yang jadi satu perlu kita cermati juga ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Ada satu kejadian lagi di mana pria berusia 33 tahun positif HIV pada tahun 2006. Ya, sebelumnya dia pengguna narkoba yang kerap berganti jarum suntik dengan rekannya. Ya, awalnya tak mudah sih. Ya, dia menerima takdir ini. Ya, akhirnya dia berusaha untuk melewati ya berkat dukungan sesama ODA. Jadi, informasi yang disampaikan bahwa antara psikologis dengan fisik harus seimbang. Dan yang terpenting, kepatuhan menjalani rutinitas, mengkonsumsi obat, dan periksa kesehatan. Itu yang ya dia sampaikan untuk dia bisa bertahan hidup. Nah, sejak tahun 2010, ya akhirnya dia terlibat sebagai aktivis mendampingi ODA bersama komunitas dukungan sebaya, ya yang didampingi Yayasan Pontianak Plus. Nah, 3 tahun sebelum menikah, dia menyatakan bahwa dia ikut terapi, ya berawal dari pengalaman kawan yang bisa punya anak tanpa tertular. Ya. Selama pacaran, ya dia terbuka kepada calonnya, kemudian menikah di tahun 2012. Keluarga istrinya hingga saat ini belum mengetahui kalau dia ODA, ya, dan saat berhubungan selalu menggunakan alat kontrasepsi, dan alat kontrasepsi tidak dipakai hanya pada saat program bikin anak. Ya, itu pun harus dengan perhitungan yang tepat dan pada saat masa subur istri dan rutin tes CD4, ya, sel darah putih untuk mengetahui daya tahan tubuh. Ya, dan alhamdulillah istri dan anaknya negatif hingga saat ini, ya, dan anaknya berumur 2,5 tahun. Nah, ini luar biasa ya, ini kejadian di ya. Ini jadi pembelajaran buat kita semua nih sebenarnya, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan analisa kependudukan? Ya, hasil sensus ya penduduk tahun 2020 ya, saya langsung saja lihat wilayah Samarinda, di mana jumlah penduduk kota Samarinda hasil SP2 sensus penduduk September 2020 itu ada 827 jiwa ya, 827,994 jiwa ya, di mana laju pertumbuhan penduduk ya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 itu 1,26%. Ya, dan nanti akan meningkat ya pada saat perpindahan ibu kota negara, ya. Nah, untuk penduduk usia produktif itu 15 sampai 64 tahun itu ada 70,55%, ya. Dan Indonesia Samarinda ini masih mendapatkan yang namanya bonus demografi, ya. Kemudian presentasi penduduk lansia hanya 3,55%. Dan rasio jenis kelamin itu ada 104, ya. Nah, perlu dipahami ya, ini sebagai informasi tambahan bahwa ada post generasi Z ya, di mana ini mereka-mereka yang lahir tahun 2013 dan seterusnya ya. Kemudian ada generasi Z ya, lahir tahun 1997 ya, kemudian sampai 2012 ya. Kemudian generasi milenial ya, itu lahir tahun 81 sampai 96 ya. Kemudian generasi X ya, itu yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Kemudian generasi baby boomer ya, yang lahir tahun 46 sampai 64 ya, dan pre boomer yang lahir sebelum tahun 45. Ya, ini informasi saja. Untuk komposisi penduduk ya menurut generasi ya, ini sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa generasi saya katakan ya. Ya, ini yang dapat bahwa jumlah terbesar itu di generasi Z ya, ada 236,867 jiwa atau 28,75%. Ya, yang kedua adalah milenial ya, 26,93%, dan yang ketiga adalah Gen X ya, 22,36%. Ya. Nah, dari hasil sensus tersebut ya didapatkan informasi bahwa komposisi usia
Ya, yang terbanyak, yang pertama adalah umur 5 sampai 9 tahun, ya, yang kedua berusia 10 sampai 14 tahun, dan yang ketiga 35 sampai 39 tahun, ya, yang terbesar, ya, terbanyak, ya, dari pengelompokan usia. Nah, yang perlu dipahami bahwa kemunculan HIV/AIDS ini, ya, di Samarinda mulai muncul sejak tahun 1997, ya, hingga sekarang, ya, di mana dari informasi dapatkan bahwa tahun 2019, ya, pengidap HIV/AIDS secara kumulatif, ya, berjumlah 4.242 orang dan yang meninggal 415 orang. Ya, sedangkan penemuan kasus baru HIV dan AIDS tahun 2019 itu, ya, sebanyak 515 orang yang terkonfirmasi positif dan tersebar di semua puskesmas. Nah, informasi yang disampaikan bahwa kalau dihitung rata-rata setiap bulannya, ya, kurang lebih ada 45 kasus, ya, yang terjangkit HIV dan AIDS, ya. Nah, jadi perlu dipahami juga bahwa masih ada, ya, hingga saat ini bukan hanya di Samarinda tetapi juga di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, ya, masih ada individu dan kelompok-kelompok yang berisiko tinggi, ya, masih ada pria homoseksual, masih ada pecandu obat bius intravena, masih ada penerima transfusi darah atau kompeten darah, ya, dan ini telah beberapa telah diminimalisir oleh PMI, ya, dan masih ada wanita dan pria tunanetra, masih ada pria dan wanita dengan banyak mitra seksual, ya, para hidung belang, giulo, misalnya. Ya, ada, dan kemudian mitra seksual dari kelompok-kelompok di atas, ya, istrinya, suaminya, selingkuhannya, teman tapi mesranya, sama-sama suka misalnya. Nah, itu yang termasuk dalam individu dan kelompok berisiko tinggi. Sekarang selanjutnya, ya, tentang analisis, ya, analisa pelayanan kesehatan atau upaya pelayanan kesehatan, ya, dan ini memang targetnya, ya, menekan, ya, jumlah orang-orang, ya, yang hidup dengan HIV/AIDS, ya, dan ini upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan ditingkatkan, ya, kepada, ya, orang-orang yang beresiko tinggi, ya. Nah, dari upaya pelayanan kesehatan di seluruh dunia, PBB mendirikan UNAIDS, ya, dan di Indonesia itu juga sudah meneruskan, ya, dan sudah ada program-program untuk melakukan upaya pencegahan, ya, menangani dan mengendalikan HIV/AIDS. Ya, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari program penanggulangan, ya, sudah menjalankan yang namanya 4 pilar, ya, semuanya menuju pada paradigma zero new infection, zero AIDS related death, ya, kemudian zero discrimination. Ya, nah, ini yang tadi saya katakan ada beberapa situasi kondisi yang mengalami yang namanya diskriminasi, ya. Nah, 4 pilar penanggulangan HIV/AIDS, ya, itu yang pertama adalah pencegahan, ya. Pencegahan penularan HIV itu melalui transmisi seksual dan alat suntik, ya. Kemudian pencegahan di lembaga pemasyarakatan dan rutan. Kemudian pencegahan HIV dari ibu ke bayi, ya, prevention mother to child transmission, ya, atau PMTCT. Ya, kemudian pencegahan di kalangan pelanggan penjajah seks dan lain-lain. Nah, yang kedua, pilar yang kedua adalah perawatan, ya, dukungan dan pengobatan, ya, disebut dengan PDP, ya. Meliputi penguatan dan pengembangan layanan kesehatan, pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik, ya, pengobatan antiretroviral dan dukungan serta pendidikan dan pelatihan bagi ODA. Ya, ini sudah dilaksanakan, ya, beberapa instansi, ya, yang khusus untuk menangani penderita HIV/AIDS. Ya, mitigasi dampak berupa dukungan psikososioekonomi, ya, dan penciptaan lingkungan yang kondusif yang terakhir, yaitu, ya, pilar keempat, penciptaan lingkungan yang kondusif, ya, creating enabling environment yang meliputi program peningkatan lingkungan yang kondusif, ya. Nah, di sini memang
tidak semuanya ya, tidak semuanya di wilayah ya kecamatan saja, di lingkungannya ada yang positif, ada yang negatif juga ya. Ya, nah, dan tindakan untuk memerangi HIV/AIDS ini itu sudah dilaksanakan ya oleh WHO pada tahun 1988 yang menetapkan 1 Desember sebagai World AIDS Day, ya Hari AIDS sedunia ya, dan acara ini ya untuk menyambut itu ya. Nah, pada April tahun 1991 dicetuskan Red Ribbon ya atau pita merah ya sebagai simbol internasional atas AIDS awareness ya, dan makanya lambangnya adalah pita merah ya, dan ini pertama kali secara besar-besaran pada tahun 1992 ya, dan di setiap pertengahan bulan Mei masyarakat internasional memiliki kegiatan yang disebut International AIDS Candlelight ya Memorial ya, malam renungan AIDS ya. Di sini kegiatan ini sebagai media untuk menyampaikan pengetahuan tentang HIV/AIDS. Jadi saya katakan tadi bahwa upaya pelayanan kesehatan itu telah dilaksanakan ya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya, dari rumah sakit, di puskesmas ya, kemudian ada komisi pemberantasan AIDS ya, kemudian perusahaan pihak swasta atau pihak swasta, ada lembaga swadaya masyarakat, ada mandiri dari individu tersebut ya. Jadi upaya-upaya pelayanan ini, upaya pelayanan, upaya pencegahan ya, pengendalian ini sudah dilaksanakan ya. Ya, ada beberapa contoh-contoh ya, bentuknya adalah sosialisasi ya, kemudian duta peduli HIV dan AIDS ya, ada pelatihan ya, ada penyuluhan ya, kemudian banyak sekali ya upaya-upaya yang dilakukan untuk mempromosikan ya, memberikan pengetahuan tentang HIV dan AIDS ini. Ya, untuk pengobatan juga telah dilaksanakan ya di rumah sakit ya. Dan beberapa upaya untuk rehabilitasi juga telah dilaksanakan ya. Dan ini berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jadi pada dasarnya upaya-upaya itu sudah dilaksanakan ya. Dan saat ini yang menjadi cermatan lebih adalah anak-anak ya yang tertular HIV/AIDS ini. Di analisis situasi yaitu analisa perilaku masyarakat ya, perilaku kesehatan ya, di mana masih beberapa yang kurang peduli untuk menjaga kesehatan ya, yang tidak melakukan proteksi, yang masih bergantian menggunakan jarum suntik ya. Ya, walaupun saat ini di PMI sudah mulai ya, sudah menjalankan pengetatan ya, transmisi HIV ini. Bagaimana dengan kondisi sosial dan perilakunya ya? Ya, di sini beberapa penelitian-penelitian itu sudah dilaksanakan ya, dan memang ternyata permasalahan penggunaan kondom itu juga ada yang menggunakan, ada juga yang tidak menggunakan. Penggunaan injeksi ya, untuk para penasun ini juga masih sering ya, masih ada yang bergantian menggunakan jarum suntik. Kemudian beberapa penelitian klinis dan biomedikal itu juga banyak ya sebenarnya penelitian-penelitian HIV/AIDS ini. Nanti silakan di browsing saja di Google Scholar ya, banyak sekali. Ya, kemudian intervensi program isunya seperti apa, ini banyak sekali ya. Jadi nanti silakan adik-adik ya, mahasiswa bisa browsing ya ke Google Scholar ya tentang HIV/AIDS ya. Klik saja keywordsnya, banyak sekali ya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan tentang analisa perilaku ini ya, berdasarkan penelitian dari STBP ya, di mana ya masih ada wanita penjajah seks langsung dan wanita penjajah seks tidak langsung. Jadi masih ada ya, ini masih ada ya. Yang prevalensi IMS-nya juga cukup tinggi ya. Ini juga penggunaan kondom ya, masih saja ada yang
tidak menggunakan, ya, dan masih ya WPS masih saja ada ya, walaupun terkadang ya beberapa informasi yang dari pelanggannya yang tidak mau seperti itu ya, tetapi tetap dianjurkan untuk menggunakan kondom. Pada pria yang beresiko, di HIV/AIDS telah terdeteksi pada pria beresiko tinggi di luar wilayah Papua, dan ini makanya saya tadi di gambaran awal ya, analisa status kesehatan ya, wilayah Papua itu epidemik ya, epidemik banyak sekali ya yang sudah tertular, dan beberapa ya diantaranya ada supir truk dan anak buah kapal yang menjadi kelompok paling beresiko tertular HIV ya, dan IMS dari hubungan seks dengan WPS ya. Dan ada yang saya tahu tentang WPS laut ya, nanti silakan ditanya tentang WPS laut ya, kebetulan ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang WPS laut. Ini beberapa hal juga ya yang berkaitan dengan kondom ini ya, masih sedikit ya, artinya pria-pria beresiko yang mau menggunakan kondom ya. Kemudian ada penasun ya, pengguna jarum suntik ya. Di sini cukup besar ya, cukup besar penularan melalui jarum suntik ini. Dan beberapa informasi-informasi yang berkaitan dengan penasun ini ya banyak sekali ya, di mana para penasun ini juga berhubungan ya dengan pasangannya ya, ada yang pasangan tetap, ada yang pasangan tidak tetap, dan bahkan ada yang wanita pekerja seks. Jadi penularannya sudah bukan hanya dari satu sisi, yo ada penularan hanya dari situ gitu ya, misalnya dari penggunaan jarum suntik saja, tapi juga berhubungan dengan yang lain-lain gitu, ya, yang punya resiko tinggi yang sama. Perilaku lelaki seks lelaki ya, di mana angka IMS sangat tinggi pada LSL di Jakarta, Bandung, dan Surabaya ya, terutama pada yang aktif dalam seks komersial. Ya, LSL ini cenderung memiliki banyak pasangan seks ya, baik laki-laki maupun perempuan, dan di antaranya mereka juga membeli dan menjual seks. Pemakaian kondom ditemui konsisten masih tetap rendah ya, dan tingkat pengetahuan tentang cara pencegahan penularan HIV dan AIDS secara keseluruhannya masih rendah. Ya, dan cukup banyak LSL yang menggunakan layanan pengobatan IMS dan layanan konseling dan tes HIV. Ya, kemudian hanya sebagian kecil dari LSL yang pakai nafsa, ya, yang menggunakan nafsa suntik. Nah, kemudian dari perilaku waria, ya, angka prevalensi HIV dan infeksi menular seksual pada waria sangat tinggi. Subepidemi HIV pada waria kelihatannya semakin luas. Ya, dan mayoritas waria menjual seks pada pelanggan pria. Pemakaian kondom konsisten selama seks anal tidak memadai. Ya, pengetahuan mengenai HIV atau IMS sangat dangkal. Ya, dangkal. Ya. Konsumsi alkohol pada waria cukup tinggi, tapi konsumsi nafsa berada pada tingkat sedang hingga rendah. Ya, ini yang ditemukan di STBP. Nah, kemudian persentase faktor risiko HIV tertinggi adalah hubungan seks berisiko. Ya, ada heteroseksual, kemudian ada pengguna jarum suntik tidak steril pada penasun, ya, dan LSL. Ya, secara kumulatif persentase AIDS tertinggi pada kelompok usia 20 sampai 29 tahun, ya, 34,5%. Ya, kemudian kelompok kedua di usia 30 sampai 39 tahun, ya, ada 28,7%, dan kelompok 40 sampai 49 tahun itu 10,6%. Ya. Analisa lingkungan, ya, dari analisa lingkungan itu ada beberapa yang saya kutip dari berita ya, di mana kondisi kita ya bukan hanya di Samarinda saja, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya, permasalahannya itu sama lingkungannya ya. Ini salah satu saya kutip ya, ada 57 tempat beresiko penularan HIV dan AIDS yang diawasi ketat ya, ini beritanya seperti itu ya. Dan ini tempat-tempat berisiko tersebut ya, diantaranya ada 12 tempat karaoke, ada 6 panti pijat, ada 7 warung lesehan, ada 14 base camp LSL, ada 9 base camp waria, ada 9 tempat kos pekerja seks komersial ya,
Dan beberapa yang kalau kalian lihat di berita saja, itu ada kos-kosan yang menjadi tempat prostitusi, ya. Jadi banyak sekali, kalau silakan di browsing saja berita-berita itu juga banyak sekali, ya. Dan perkembangan HIV/AIDS 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir di tahun 2015 sebanyak 25 orang HIV, ya. 23 orang AIDS, ya, 1 orang meninggal. Ya, kemudian 2016 ada 12 orang HIV, 3 orang AIDS, dan 1 orang meninggal. Dan tahun 2017, 15 orang HIV, 4 orang AIDS, 6 orang meninggal, dan 2018 ada 27 orang HIV, 17 orang AIDS, 1 orang meninggal. Ya, jadi peningkatannya dari jumlah kasusnya ya memang fluktuatif, ya, tapi ada peningkatan. Ya, dan sebenarnya yang dilihat bukan hanya 1 orang, dampak ya dari 1 orang ini bisa menularkan itu yang berbahaya, ya, yang perlu dicermati. Ya, kemudian ada berita juga ya, di tahun 2020 kemarin itu ada 56 orang meninggal karena HIV/AIDS, ya. Dan ini beberapa yang memang hanya terkadang ya hanya razia itu hanya di hotel-hotel melati, ya, tetapi hotel-hotel yang berbintang kurang, ya. Nah, ini juga yang menjadi satu permasalahan terkadang. Ya, dan informasi dari Dinas Kesehatan, ya, ini daerah Tegal, ya, di daerah Tegal itu cukup besar, ya. Ada penderita HIV/AIDS sejak 2008, ya, hingga Juni 2020 berjumlah 343 kasus. Ya, itu terdiri 218 penderita HIV dan 125 penderita AIDS. Ya, dari jumlah itu 56 diantaranya meninggal dunia. Ya, dan ini yang perlu dicermati, ya, yang perlu dicermati. Dari memang permasalahan kita ya tidak jauh berbeda ya dengan beberapa wilayah di kota-kota dan kabupaten kota yang lain di Indonesia. Ya, kemudian juga cukup besar juga ya di Kabupaten Tegal ini informasi ya supaya menjadi bahan perbandingan ya tentang kondisi lingkungan. Ya, ada 1.128 orang ya yang tertular HIV/AIDS. Ya, 141 diantaranya ibu rumah tangga. Nah, ini ya yang jadi perlu cermatan, ternyata pasangannya ya yang bertambah jumlahnya. Ya, di sini yang kalau dicermati ya banyak sebenarnya ya, memahami HIV/AIDS ini memahami kehidupan. Lingkungan tempat oda dan penyebaran berbaur dalam kehidupan bermasyarakat dengan permasalahan kesehatan lainnya. Ya, seperti jadi pada dasarnya mencermati permasalahan ODA juga mencermati permasalahan yang lain ya, dengan adanya pandemi COVID-19, DBD, hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, ispa, dan lain-lain. Ya, jadi memahami lingkungan beresiko ODA itu tidak bisa secara parsial, tapi harus holistik dan komprehensif. Ya, nah, oleh karenanya, ya, di tahapan yang kedua setelah analisis situasi adalah identify problems. Ya, di mana identify problems ini dari analisa status kesehatan, ya, dari kasusnya CFR-nya karena HIV atau HIV/AIDS dan atau ada komorbid yang lain. Ya, kemudian insiden rate-nya, kemudian prevalensi rate-nya, ya, pertambahan dengan komorbidnya, ya, kemudian ada individu berisiko, kelompok berisiko yang masih operasional hingga saat ini, itu masih menjadi permasalahan. Ya, kemudian dari analisa kependudukan, ya, dengan meningkatnya jumlah penduduk, ya, peningkatan jumlah kelompok beresiko, ada peningkatan jumlah individu beresiko, ini yang jadi yang perlu kita cermati juga. Ya, nah, mengidentifikasi masalah ya dari analisis situasi tadi ya, dari analisis status kesehatan, kemudian identifikasi masalah dari analisa upaya pelayanan kesehatan. Ya, sekarang coba dicermati ya, apakah promotif ya, upaya promotif yang dilakukan itu efektif, efisien, low cost, high impact, dan continuous. Ya, hal yang sama dengan preventifnya. Ya, apakah yang telah dilakukan saat ini efektif, efisien, low cost, high impact, dan continuous. Ya, hal yang sama juga dengan kuratifnya dan rehabilitatifnya.
ini yang perlu dicermati. Ya. Dari analisa perilaku kesehatan di masyarakat ya, ada perilaku hidup sehat ya. Bagaimana nih perilaku hidup sehatnya? Ya, bagaimana dengan pengetahuannya? Bagaimana dengan sikapnya? Bagaimana dengan persepsinya? Bagaimana dengan tindakannya? Ya, tindakan hidup sehatnya. Ya, dan masih ada perilaku individu yang beresiko, masih ada perilaku keluarga yang beresiko, dan masih ada perilaku kelompok yang beresiko. Ya, yang ini kadang kurang didatangi atau kadang terabaikan. Dari analisa lingkungan itu ada lingkungan beresiko pada individu, lingkungan beresiko pada keluarga, lingkungan beresiko pada kelompok. Ya, di mana kondisi sekarang ya sama seperti ya kita beruntung ya, artinya beruntung Doli sudah tutup ya di Kalimantan Timur, sudah ada moratorium untuk penutupan lokalisasi ya. Tetapi yang perlu dipahami adalah sekarang terjadi penyebaran ya, yang dulunya ada lokalisasi terlokalisir, sekarang dengan adanya moratorium ditutupnya lokalisasi, para penjajah seks ini menyebar ya, menyebar kemana-mana ya, kemana-mana. Bahkan yang sempat saya tahu tuh ada yang kuliah lagi ya, karena nilai harga lebih tinggi mahasiswa kuliah dibanding penjajah seks biasa ya. Ya, itu fenomena. Kemudian tahapan selanjutnya juga kita mengidentifikasi solusi ya. Yang saya tawarkan adalah menggunakan yang namanya strategi epidemiologi ya, bagaimana membatasi agent ya, yaitu membatasi faktor penyebab, faktor risiko, dan faktor pencetus ya. Kemudian kendalikan environment ya, kendalikan lingkungan berpotensi penularan penyebaran ya. Kemudian ubah perilaku host ya, mengubah perilaku hidup sehat ya, dan cegah HIV dengan ABCDE. Sudah sering cegah HIV/AIDS dengan ABCDE, sudah banyak ya informasi-informasi tentang ini. Mengidentifikasi solusi ya dari analisis status kesehatan, di mana ada ODA tadi di awal ada informasi yang saya sampaikan tentang ODA yang sudah menikah dan punya anak ya. Sekarang bagaimana caranya ODA yang survive, ODA yang mandiri, ODA yang bisa jadi kader, ODA yang jadi ahli, dan ODA yang bisa jadi konsultan, ini bisa diberdayakan ya secara besar ya, secara masif ya, untuk bisa membantu menekan ya insiden rate-nya. Kemudian kelompok-kelompok ODA yang survive juga, yang mandiri, yang jadi kader, yang bisa jadi kader, yang bisa jadi ahli, yang bisa jadi konsultan, juga bisa diberdayakan ya. Dan ini memang ya butuh effort ya, butuh komunikasi yang baik ya, karena ini juga menjadi permasalahan buat mereka gitu ya. Dan identifikasi solusi dari analisa kependudukan ya, itu meningkatkan jumlah kelompok berisiko dan tidak berisiko yang waspada AIDS, ini bisa nih ya, bisa ditingkatkan jumlahnya ya, meningkatkan jumlah keluarga yang berisiko, yang tidak berisiko, yang waspada AIDS. Jadi meningkatkan jumlah orang, keluarga, dan kelompok yang waspada ya HIV/AIDS ya, yang waspada HIV/AIDS. Nah, kemudian mengidentifikasi solusi juga ya, mengidentifikasi solusi juga yaitu dari analisa upaya pelayanan kesehatan ya, kesehatan tadi. Apakah promosi, karena saya yakin dari Aceh sampai Papua itu ada promosi yang bagus, ada pencegahan yang bagus ya, ada pengobatan, ada rehabilitasi yang bagus yang bisa distandarkan ya, sehingga bisa diterapkan di semua kabupaten kota ya. Kemudian lakukan yang namanya kaderisasi ya, duplikasikan mennya ya, create metode ya, sistem kewaspadaan dini dan pemantauan wilayah tempatnya, kelola keuangannya, mempersiapkan material, mesin, dan desain marketnya supaya menarik ya untuk bisa dijadikan media ya untuk penyuluhan misalnya ya, bagaimana menyampaikan HIV/AIDS ini, informasi tentang HIV/AIDS ini pada PAUD ya, pada anak-anak, pada remaja, pada dewasa, pada lansia,
pada pekerja ini, pada pedagang, seperti itu. Jadi artinya banyak sekali ya cara-cara yang baik sebenarnya yang bisa diramu ya, dijadikan satu, dicari yang terbaik, yang itu efektif, itu bisa diterapkan. Nah, sehingga terjadi standar semua ya dari Aceh sampai Papua ya, seperti itu. Kemudian menentukan prioritas masalah ya. Untuk menentukan prioritas masalahnya itu menggunakan metode KKUSG ya, kerentanan, keterpaparan, urgency, seriousness, dan growth ya, atau vulnerability, exposure, urgency, seriousness, and growth. Ya, kemudian buat 100 alternatif solusi ya menggunakan strategi epidemiologi. Mana batasi agentnya? Ya, kendalikan environment-nya, ubah perilaku host. Ya, pada 3 fase pencegahan: mencegah kesakitan, mencegah keparahan, mencegah kekambuhan. Ya, ini kaget ya mungkin ya, kaget dengan kok bisa ya buat 100 solusi? Ya bisa. Ya, makanya nanti kita akan bantu kalian untuk membuat solusinya. Ya, jadi pertama mencegah kesakitan itu mencegah individu yang sehat, mencegah individu yang rentan, mencegah individu yang terpapar dari penularan dan penyebaran, ya, yaitu janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, ya, pasangan usia subur, bumil, busu, lansia, ya, seperti itu, ya. Kemudian mencegah keluarga yang sehat, keluarga yang rentan, keluarga yang terpapar dari penularan dan penyebaran. Kemudian mencegah kelompok yang sehat, ya, kelompok rentan, kelompok terpapar dari penularan dan penyebaran. Ya, misalnya pelajar, bagaimana caranya mereka tidak tertular, pekerja tidak tertular, pedagang tidak tertular, usahawan tidak tertular, ya. Kemudian hobi, ya, beberapa kelompok-kelompok hobi, misalnya goes, ya, atau mancing mania, atau dan lain-lain, ya, atau yang sukanya main biliar mungkin, atau macam-macam, ya, dan kelompok-kelompok religi. Untuk mencegah kesakitan ini bisa diterapkan. Ya. Kemudian mencegah keparahan, ya, mencegah ODA, ya, dari komplikasi dari keparahan, ya, misalnya ODA pada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, ya, seperti bumil, busu, dan lansia. Ini mereka yang ODA ini punya potensi untuk bertambah parah dan mengalami komplikasi, ya, karena penyakit HIV/AIDS ini, ya. Mencegah ODA dalam keluarga dari komplikasi dan keparahan, ya, mencegah ODA dalam kelompok, ya. Jadi macam-macam ya yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mencegah keparahan. Kemudian mencegah kekambuhan, ya, kekambuhan dari komplikasi komorbidnya. Ya, untuk apa? Ya, ini permasalahan kekambuhan ini menimbulkan masalah ya pastinya. Ya, masalah yang berulang-ulang. Selanjutnya itu menentukan prioritas solusi, ya, menggunakan metode CAR CHIC, ya, capability, accessibility, readiness, leverage, low cost, high impact, and continuous. Ya, kemudian menerapkan solusi dengan strategi promosi kesehatan, yaitu advokasi, pemberdayaan, ya, peran serta atau bina suasana. Ya, nah, ini contohnya ya untuk penerapan solusi dengan strategi promosi kesehatan. Ya, gabungan nih dengan strategi epidemiologi, ya, ada sebelum sakit, ya, batasi agent dengan advokasi, batasi agent dengan pemberdayaan, batasi agent dengan peran serta atau bina suasana, ya, sebelum sakit ini. Kemudian kendalikan environment dengan pemberdayaan, kendalikan environment dengan peran serta, ya, kendalikan environment dengan advokasi. Jadi banyak sekali yang bisa ditampilkan di sini, ya. Ya, jadi penerapan solusi sebelum sakit, saat sakit, dan setelah sakit. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem kewaspadaan dini, ya, pada individu, pada keluarga, kelompok, masyarakat, dan wilayah. Kemudian pemantauan wilayah tempatnya, ya, untuk monepnya itu juga pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan wilayah. Nah, beberapa hal ya yang dari modul satu masalah satu solusi ini, ya, yang jadi rekomendasi adalah bagaimana membuat pemetaan pola masalah HIV/AIDS dan risikonya. Ya, buat standarisasi, ya, man, money, method, material, mesin, market. Kemudian buat kaderisasi, buat duplikasi, dan buat sistem kewaspadaan dini. Ya, kemudian buat pemantauan wilayah setempat untuk monitoring evaluasi. Ya, jadi mencermati permasalahan HIV/AIDS, ya, ini akan ada, ya, akan ada dari dulu hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah bisa kita mengurangi atau jadikan zero disease? Ya, dan itu memang butuh effort yang luar biasa. Ya, tapi
Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bekerja bersama Tuhan, ya itu pasti. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala keterbatasan dalam proses penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.